Oke, selamat datang. Pada kesempatan ini, kami ingin memperkenalkan teman-teman semua dengan proyek sistem pemesanan makanan berbasis multi-agent. Nah, proyek ini tuh tujuannya apa sih? Nah, proyek ini tuh bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem pemesanan makanan yang efisien dengan memanfaatkan dua agen cerdas, yakni customer agent dan provider agent, yang dapat berkomunikasi dan bernegosiasi secara otonom untuk menyelesaikan proses pemesanan. Sistem ini menggunakan protokol VIPA ACL yang memungkinkan komunikasi antar agen secara terstruktur dan efisien. Sistem ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pemesanan makanan melalui penggunaan agen cerdas yang dapat melakukan negosiasi secara otomatis, mulai dari permintaan yang diajukan oleh pelanggan hingga konfirmasi pesanan oleh penyedia makanan. Nah, agen yang terlibat ada dua, yang seperti yang saya sebutkan tadi, customer agent dan provider agent. Nah, untuk customer agent, agen ini berfungsi untuk mewakili pelanggan, memulai permintaan, dan melakukan pemesanan makanan sesuai dengan preferensi pelanggan. Lalu untuk provider agent, berfungsi untuk mewakili penyedia makanan, mengonfirmasi pesanan yang diajukan oleh pelanggan, serta mengelola stok dan menu yang tersedia. Sistem ini dibangun dengan dua bagian utama yang berkomunikasi melalui protokol VIPA ACL atau Agent Communication Language. Nah, customer agent ini berinteraksi dengan provider agent untuk mengelola dan menyelesaikan proses pemesanan makanan secara otonom. Untuk arsitektur sistem sendiri itu terdapat dua, yaitu back-end dan front-end. Untuk back-end-nya yaitu dibangun dengan API untuk logika agen dan menyediakan API untuk komunikasi antar agen. Pada bagian front-end sendiri menggunakan Pipe dan Tailwind CSS untuk antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan. Kemudian untuk protokol VIPA ACL sendiri itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu request, yaitu agen meminta informasi atau tindakan, seperti misalnya meminta daftar menu. Kemudian inform, agen memberikan informasi, misalnya menginformasi daftar menu yang tersedia. Kemudian yang ketiga yaitu propose, agen menawarkan solusi, misalnya menawarkan substitusi jika item habis. Kemudian terdapat accept atau reject proposal, yaitu agen menyetujui atau menolak tawaran. Kemudian yang terakhir yaitu confirm, agen mengkonfirmasi status pesanan setelah kesepakatan tercapai. Dalam sistem ini, komunikasi antar agen menggunakan ontologi pesan yang jelas dan terstruktur. Provider agen bertugas untuk mengelola daftar menu, harga, dan ketersediaan stok secara real time. Sementara customer agen memilih menu yang ingin dipesan. Lalu di sini ada demo dari aplikasi yang sudah kita buat menggunakan React.js sebagai front-end dan Fast API sebagai back-end service-nya. Nah, hal yang pertama kali dilakukan oleh user itu memberikan request kepada agen dari provider untuk melihat menu yang ada sekarang. Jadi agen customer itu melakukan performative request, lalu akan diterima oleh agen provider dengan performative inform. Dan di sini agen memberikan daftar menu yang tersedia dengan berupa data stok, waktu, dan ongkir. Di sini kita lihat terdapat pizza, burger, dan nasi goreng yang tersedia hari ini. Lalu agen customer melakukan performative request lagi dengan form ini untuk melakukan pemesanan. Nah, di sini misalkan agen customer memesan pizza dengan jumlah 1 dan dia juga mengirimkan alamat pengiriman. Lalu waktu pengiriman juga dikirimkan datanya. Nah, setelah pesan dikirimkan, agen provider mengembalikan lagi
pesannya berupa performative inform lagi yang berupa detail pesanan dari agen customer itu sendiri. Lalu yang terakhir, agen customer akan mengonfirmasi pesanan apakah sudah sesuai dengan pesanan yang akan dilakukan. Dan itu merupakan contoh dari Happy Pet di mana semua order atau pesanan itu sesuai dengan apa yang dimau oleh agen customer. Lalu di sini saya akan melakukan simulasi untuk error pad-nya, di mana jumlah dari pesanan yang diminta oleh agen customer itu melebihi daripada stok yang dimiliki oleh agen provider. Misalkan di sini pizza dengan stoknya 0, namun agen customer itu meminta pizza dengan stoknya 1. Nah, di sini agen dari provider akan langsung menolak permintaan tersebut karena stok yang dimiliki tidak tersedia, dan agen akan memberikan substitusi kepada agen customer untuk memilih makanan lain yang masih ada stoknya. Di sini saya misalkan untuk mensubstitusi dengan burger. Lalu seperti yang tadi, agen provider akan memberikan informasi detail pesanan yang akan dipesan, dan yang terakhir agen customer akan mengonfirmasi pesanannya. Nah, di sini kami mencatat semua log dari percakapan antara agen customer dan agen provider. Di sini terdapat, kita bisa lihat terdapat ada agen yang berkomunikasi customer, kemudian ada performatif juga, dan ada conversation ID, dan kemudian ini merupakan data yang dikirimkan. Begitupun dengan di bawahnya ada agen provider, inform sebagai performatifnya, conversation ID, dan data-data yang dikirimkan. Baik, sekian saja video demo dari kami kelompok 4 pada mata kuliah multi agent.